kehidupan kita hari ini yang serba duniawi, yang cenderung materialistis, tanpa terasa kita lebih mengenali orang lain dengan segala kekurangan mereka. Akhirnya kita kurang mengenali diri sendiri, padahal mungkin kita lebih banyak kurang. Dan kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kita memberi satu pemahaman bahwa Ramadan itu adalah universitas terbuka. Universitas terbuka dengan satu fakultas dan jurusan yang berbeda. Fakultasnya namanya Fakultas Takwa. Jurusannya bermacam-macam. Ada jurusan keikhlasan, ada kesabaran, ada kedermawanan. Maka ketika Idul Fitri kita semua diwisuda dari sebuah universitas namanya Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kita mengambil fakultas namanya Takwa, jurusannya macam-macam. Maka ketika kita diwisuda nanti menjadi seorang yang tamat dengan titel muttaqi dengan spesialisasi macam-macam. Ada setelah Ramadan dia menjadi orang yang bertakwa yang lebih dermawan. Ada yang setelah di Ramadan, setelah sampai Idul Fitri, dia menjadi seseorang yang bertakwa yang lebih ikhlas. Dia menjadi seorang yang bertakwa yang lebih sabar. Maka saudaraku, lihatlah nanti ketika itu terjadi, kita ini lulusnya di mana? Saudaraku, janganlah Idul Fitri hanya pergantian baju baru. Karena kulit tidak akan pernah merubah isi. Hari ini kehidupan manusia cenderung tebal kulit daripada isi. Kulitnya berganti-ganti, tapi isinya itu juga. Jadi saudaraku, ingat, kulit tidak pernah merubah isi. Itulah yang diajarkan Ramadan. Ini jika seandainya ini adalah emas 24 karat, lalu saya bungkus dengan kertas semen bekas, saya jual ke toko emas, itu sedikit pun tidak akan mengurangi harga. Karena orang tidak beli bungkus tapi beli isi. Tapi jika ini tutup ini, ya, ini mungkin harganya paling 5.000 baht, ya. Lalu saya bungkus dengan kain sutra yang mahal, lalu saya jual 500.000, tidak akan ada yang mau membelinya. Karena orang tidak perlu kulit, orang perlu isi. Hari ini hidup kita banyak kulit-kulitnya saja. Apa itu? Ingin terlihat kaya, ingin terlihat berpangkat, ingin terlihat ternama. Tapi semuanya bisa jadi 1 inci pun tidak mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kucing tidak bisa apa. Itu saudara kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibukkan hidup ini hanya dengan kulit. Itu sebabnya ahli hikmah berkata, laisa liman labisal jadid, walakin al-'ilm liman kana lahu iman yazid, atau liman kana iman yazid. Idul Fitri itu bukanlah bagi orang yang berbaju baru, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi orang yang beriman, yang imannya bertambah kuat dan bertambah kuat. Saudara kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat peduli dengan kulit, biasanya orang itu tidak berisi. Dalam dunia hewan, yang rutin berganti kulit itu cuma ular. Betul tidak? Harimau tidak berganti kulit. Maka jika manusia suka berganti-ganti kulit dan hidupnya hanyalah aksesoris, bukan substansi dan isi, maka nanti perilakunya juga seperti perilaku ular. Kalau tidak mematuh, dia akan membelit. Jadi orang yang suka kulit-kulitnya saja, hidupnya juga nanti lama-lama
sama seperti umat. Jadi saudara, dalam kehidupan kita ini puasa mengajarkan kita untuk selalu bertanya siapa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa kita di mata manusia. Hari ini kehidupan kita termasuk juga hari raya coba. Sebagian orang menilai siapa dia di mata manusia. Banyak tak kuenya, cantik tak rumahnya, dicat tak rumahnya, banyak tak tamunya. Ini semua boleh saudara. Saya berikan contoh. Jika seandainya saya beli baju baru mahal, harganya 5 juta, berapa Pak? Supaya orang tahu, saya biarkan harganya tetap ada, lalu saya pakai. Ya, masih ada mereknya, ada harga. Lalu Allah mentakdirkan saya satu panggung misalnya dengan Presiden B.J. Habibie. Dia beli baju di Tanah Abang harga 150.000. Lalu kami berdiri berdua. Dalam keyakinan masyarakat siapa yang bajunya lebih mahal Pak? Tapi saya 5 juta loh, ada mereknya Pak. Hah? Dia tidak ada merek. Jadi siapa yang lebih mahal bajunya Pak? Saya ada 5 jutanya. Nah inilah hakikatnya. Kenapa orang meyakini yang dipakai Habibie yang mahal? Karena Habibie orang yang mahal, orang yang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa, walaupun dia memakai yang biasa, tetap orang meyakininya dan melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi orang biasa seperti saya, walaupun saya pakai yang luar biasa, penilaian orang tetap saya biasa. Maka oleh sebab itu saudaraku, jangan habiskan usia tentang kulit dan aksesoris. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita memakai yang mahal, itu memuliakan diri kita atau menghina diri kita? Iya. Saya misalnya pakai jam tangan 150 juta, itu memuliakan saya atau menghina saya? Ada yang jawab apa ya? Hah? Saya tambah mulia atau tambah hina? Seandainya saya memakai jam 200 juta, saya itu tambah mulia atau tambah hina? Saya memuliakan diri saya atau menghina diri saya? Memuliakan. Jadi nanti kalau orang memuji jam saya, apa dia tidak menghina saya? Ustaz jamnya hebat, berarti apa? Yang hebat jamnya, Ustaz itu hebat. Betul tidak? Iya kan? Betul. Nah sebagian perempuan dia suka dipuji, padahal yang dipuji bukan dia, tapi cincin. Cantiknya cincin, suka dia. Padahal cincin kecil nampak, orang sebesar itu tak nampak. Betul? Iya kan? Maka saudara yang dirahmati Allah SWT, puasa ini mengajarkan kita bukan siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita di mata berpuasa. Jadi ketika Idul Fitri itu bukanlah satu hal yang digembira-gembirakan karena kita punya derajat di mata manusia, tetapi satu yang kita gembirakan, nilai kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ada orang yang suka bergaya. Ibaratkan hidup sebagai sebuah perjalanan. Jalan tidak ada yang sepanjang perjalanan cantik terus, betul tidak Pak? Ya kan? Setelah mendaki menurun, setelah menurun berkelok-kelok. Kadang-kadang setelah habis jalan yang cantik di jalan yang buruk. Coba bayangkan, orang yang selalu menganggap dirinya hebat dengan hal-hal yang mewah.
waktu punya bakat, tidak mau minum di kaki lima, tidak mau di kedai-kedai kopi, maunya hotel ke hotel. Betul Pak ya? Setelah pensiun atau tidak terpilih lagi, mau ke hotel tidak punya uang, malu. Ya enggak Pak ya? Mau ke kaki lima dulu merasa hebat, sudah tak berani. Akhirnya gimana? Kalau sudah begitu kejadiannya, apa yang terjadi Pak? Siap-siaplah berangkat ke Sukabumi dan balik Pak. Ya, Pak. Jadilah intan, bukan jadi pemilik intan. Kalau engkau intan, nilaimu tidak akan pernah berkurang, walau engkau berada di paling-paling dan selokan. Apa yang menjadikan kita intan? Ketika kita pandai menempatkan diri, siapa kita di mata ilahi. Saudara kita berjawab, salah menilai diri hanya akan menjadikan kita salah menilai orang. Coba lihatlah, yang paling semangat hari raya itu biasanya yang mana Pak? Yang puasa atau yang tak puasa? Hah? Bu, yang semangat hari raya itu yang puasa atau yang tak puasa? Yang tak puasa. Kenapa? Karena hidupnya hanya kulit-kulit saja, betul tidak? Betul tidak? Wudunya batal sekali setahun. Idul Fitri yang lalu, barulah Idul Fitri yang akan datang nak berwudu lagi. Iya kan? Betul tidak? Ya. Nah, sejadah paling baru, telepon paling baru, ya, kain sarung paling baru, baju koko paling baru, dan merasa wah ketika sholat di hari raya. Padahal semuanya hanya kemunafikan belaka. Tidak. Hidup hanya penuh sandiwara. Kalau orang hidup dengan kulit-kulit, begitulah jadinya. Maka Allah menyebut Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak menipu siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Itu saudara yang dirahmati Allah. Maka Idul Fitri itu kita pahami dengan kegembiraan, karena kita bisa menempatkan diri siapa kita semestinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kadang-kadang saudara, banyak orang yang tidak tahu diri. Coba bayangkan, berapa menit lagi kan bisa? Masih. Hah? Jadi memang jadwal saya tak ada di sini. Ya. Jadi saudara kita rahmat Allah. Tapi cucunya pula saking semangatnya yang kesini tadi Pak, karena pakai helm, saya letak peci saya di meja. Sampai ke sini buka helm, jadi nggak ada peci. Untung lepas berdua kita Pak Imam punya peci, pinjam dan mau berdekat. Jadi saudara kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mau hidup yang kulit-kulit saja. Hidup yang kulit-kulit itu tidak ada artinya Pak. Ibarat dapat hadiah tebal kulit daripada isi, itu sangat mengecewakan. Begitu juga hidup ini. Siapa yang hanya luaran saja, tidak ikut isinya, hatinya bukan karena tunduk kepada Allah. Hatinya lebih penting siapa dia di mata manusia. Sepanjang Ramadan tidak puasa, sepanjang Ramadan tidak pernah pergi ke masjid, sepanjang Ramadan tidak pernah bukan rumahnya berbuka bersama, sepanjang Ramadan tidak pernah berbagi, tidak terawih, tapi ketika Idul Fitri paling heboh. Akhirnya apa Allah sebut? Ulaika yaquluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan sebagaimana hewan makan. Ya, karena hewan hidupnya yang luar-luar saja. Hewan beragama tidak Pak? Pak? Ada enggak? Ini kucing saya ini Muslim nih. Ada Pak? Ini dari kok kalau Muslim saja. Ada gitu? Nah, maka kalau seseorang mengaku manusia,
Sama tak? Ini saudara-saudara, dunia ini tidak perlu ada kalau tidak ada agama. Karena dunia ini ada karena ada agama, dan dunia ini tempat ujian beragama. Ya, dunia ini tempat ujian beragama. Ibaratnya kalau kita di ruangan ujian, aneh tidak? Kalau kita semua di ruangan ujian, lalu ada yang melompat-lompat, ada yang jungkir balik, ada yang tidur-tidur, padahal ujian sedang berlalu. Nah, sedang berjalan. Kita semua sedang memuji Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka buatlah seperti orang yang sedang mengikuti ujian. Ya, jangan bersandiwara dalam ujian, betul tidak Pak? Kalau terlalu banyak sandiwara, kita jadi dua putaran nanti, bahaya. Betul tidak Pak? Ya, ini kita tak tahu nih raya jadinya. Takut-takut puasa kita 2 putaran bulan. Ada banyak yang cawe-cawe kayaknya. Yang pertama tadi tidak puasa itu ikutnya dari rahmat. Ya, iya kan? Gak usah pikir yang lain, kita pikir puasa saja. Cuma saya heran, terasa belakangan ini kok agak panas. Saya tanya